Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Gengsi. Kembali lagi bersama Mimin ya. Kali ini Mimin akan memberikan bocoran atau prediksi mengenai kelanjutan episode Asmara Gengsi yang akan tayang nanti sore. Tentunya akan semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Sebelum itu, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Di episode nanti sore, nampaknya seperti yang kita tahu bahwa Mateo itu akan mendekati Raisa agar Mateo bisa terus mendapatkan jalan di mana Mateo akan bertemu dengan Mohan dan membuat Raisa menjadi pintu terbukanya rumah untuk bertemu dengan Mohan. Bahkan Mateo akan menjadi teman curhat Raisa serta menjadi seseorang yang akan menolong Raisa dalam menghubungi Mohan. Jadi kemungkinan disitulah nanti hati nurani Mateo akan diuji. Ya, bisa saja Mateo itu akan muncul rasa menyesal karena terbiasa dengan curhatan Raisa. Pastinya nanti awal-awal kedekatan Mateo akan membantu Raisa, entah itu tentang masalah menghubungi Mohan atau jalan-jalan ke taman rumah sakit, bahkan sekedar mengobrol atau teman mengobrol. Ya, nanti lama-kelamaan Raisa akan merasa nyaman dan aman. Lalu Raisa akan cerita tentang kehidupan Raisa, tentang Raisa yang selalu merasa gak pernah diapresiasi. Dan bisa jadi itu akan sama dengan nasib Mateo. Raisa juga mulai cerita soal kenapa dia cinta banget sama Mohan. Ya, karena cuma Mohan lah yang membutuhkan Raisa di dalam hidup Mohan, serta hidup Raisa jadi mempunyai tujuan. Maka disitulah Mateo akan muncul rasa-rasa empati. Dan kalau nanti Raisa harus ditargetin, Mateo justru akan membuat rencana untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu menjaga Raisa. Karena di sisi lain sepertinya Mateo dan juga Devon tidak seakur itu ya. Dan kalau Mateo gagal, pasti itu adalah jalan Devon untuk merebut tahta ahli waris bisnis. Bahkan Devon sudah melakukan sesuatu ya. Devon telah membuat Mbak Sasa pergi, dan tujuannya untuk Mohan gak punya pekerjaan lagi dan gak akan punya uang lagi. Para orang misterius mulai satset dalam memulai rencana untuk menghancurkan Mohan. Dan di saat seperti itu Catalina peka ya bahwa Mbak Sasa pergi itu bukan semata-mata karena Mbak Sasa ingin, tapi ada hubungannya dengan Mohan. Bagaimana jika papanya Raisa tahu? Maka susah untuk peluang Mohan dengan Raisa bertemu. Tapi mungkinkah justru nanti Mateo akan jatuh cinta dengan Raisa ya? Masa rebutan sama Mohan? Takutnya apa yang Bu Anita bilang waktu itu ke Mateo akan terjadi. Kurang lebih perkataannya itu, saat hati nuranimu datang pada tempatnya, kamu akan menyesali ini semua. Dan siapa tahu ya kan, Mateo akan menyesal karena momen-momen kebersamaannya dengan Raisa, serta momen di mana Raisa curhat dengan Mateo, dan juga momen di saat Mateo membantu Raisa untuk menelpon Mohan.
Mateo gak akan menyangka ada cewek yang setulus itu sampai buta gak menyalahkan cowoknya yang menjadi penyebab dia buta. Ternyata Mateo itu bukan Mateo Alvarik, tapi Mateo Casarius, cucu omahnya. Dan berarti itu benar bahwa apa yang dikatakan bapaknya Zara tentang Alvarik itu cuma Zara dan juga Alvarik Junior. Benar adanya. Jadi apakah omahnya Mateo ini adalah istri kedua dari Opa Alvarik setelah istri pertama meninggal? Tapi Oma sudah punya anak bawaan dari pernikahannya. Sebelum lanjut, Mimin mohon kepada teman-teman semua untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan updatean terbaru dari channel ini. Lama-kelamaan, jika Raisa dan juga Mateo terus-terusan bersama, Catalina juga akan curiga akan hal itu. Masa Raisa akrab dengan cleaning service, yang bahkan Raisa sendiri tidak akrab dengan Catalina, alias kakaknya sendiri ya. Apakah nanti Catalina akan curiga terhadap cleaning service tersebut? Ya, semoga saja hal itu terjadi, agar Mateo tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan semoga saja Deva melakukan sesuatu yang gegabah dan akhirnya menimbulkan masalah tentang identitas asli mereka yang terungkap dalam publik. Jadi masalah keluarga Alvarik dan Casarius ini akan cepat selesai. Tapi itu tidak mungkin semudah yang kita pikirkan, karena ini sinetron ya, bukan series. Jadi selama apapun alurnya pasti akan terjadi. Kalau series kan berepisodenya nggak sampai 100 ya, tapi kalau sinetron bisa 100 lebih. Jadi apapun itu pasti banyak kemungkinan yang akan terjadi. Wah, seru sekali ya teman-teman. Maka dari itu terus saksikan sinetron Asmara Gen Z yang tayang setiap hari hanya di SCTV pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mimin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan menonton video ini sampai dengan selesai. Mimin mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.